Halo, selamat malam. Assalamualaikum, sahabat Cahaya Kehidupan semuanya. Salam sejahtera untuk Anda semua. Saya mendoakan Anda semua hidupnya semakin hari semakin penuh dengan kemudahan, semakin hari semakin penuh dengan keberuntungan, dan tentunya semakin hari semakin penuh dengan kecerdasan. Buat Anda yang setia nonton Cahaya Kehidupan, yang setia mendengarkan catatan harian, kembali saya hadir di malam ini untuk memberikan inspirasi, memberikan pencerahan berdasarkan pengalaman yang sudah saya alami dalam satu hari ini. Karena setiap hari saya bertemu beda-beda orang di kelas AMC online dari berbagai penjuru Indonesia, dari luar negeri juga, ada yang dari Malaysia, dari Singapura, dari Taiwan, dari Hong Kong, dan dari banyak bagian daerah lainnya gitu ya. Dengan berbagai latar belakang, berbagai permasalahan, sehingga itu membuat saya menjadi semakin sadar, semakin paham, semakin menyadari bahwa Tuhan itu maha baik, Tuhan itu maha adil. Ketika orang memiliki masalah dan dia mau berusaha, dia mau berpikir yang benar, Tuhan menunjukkan jalannya. Tuhan menghadirkan cahaya untuk mereka. Itulah kenapa mereka menemukan Cahaya Kehidupan, menemukan kelas AMC. Itu sama dengan Anda yang tiba-tiba di beranda YouTube Anda muncul Cahaya Kehidupan, muncul video-video Cahaya Kehidupan. Itu bukan kebetulan, itu adalah petunjuk dari Tuhan. Karena tidak ada sesuatu pun yang hadir ke dalam hidup kita merupakan kebetulan. Yang ada adalah kebenaran. Sehingga jangan disia-siakan. Banyak orang terkadang menganggap hidupnya tidak punya kesempatan, menganggap Tuhan tidak pernah memberikan jalan untuk hidupnya, sehingga tiap hari berdoa, Tuhan berikan jalan buat hidupku, berikan jalan kesuksesan buatku. Seakan-akan Tuhan tidak memberikan jalan, tidak memberikan kesempatan. Padahal kalau Anda mau cerdas, Anda mau merenung, mau menyadari, setiap saat ada kesempatan, setiap saat ada jalan petunjuk dari Tuhan. Setiap hari, setiap waktu ada cahaya ilahi, ada cahaya pencerahan untuk Anda. Bisa melalui channel ini, Cahaya Kehidupan, sebagai jalan dari Tuhan membuat hidup Anda berubah. Sehingga jangan Anda sia-siakan, jangan Anda anggap hanya sebuah kebetulan, karena yang hadir sudah merupakan tarikan pikiran Anda sendiri. Oke. Dan dari pengalaman saya mengajar kelas AMC setiap hari, beda-beda orang, beda profesi, beda latar belakang, ternyata mereka semua sama. Ketika berpikir mencari solusi, ternyata dihadirkan dengan Cahaya Kehidupan, dihadirkan dengan tulisan-tulisan saya, dihadirkan lewat Instagram saya dan sebagainya. Termasuk ada orang katanya dia tahu Cahaya Kehidupan dari temennya yang men-share video-video di Cahaya Kehidupan. Dia mengklik dan dia mulai menikmati dan akhirnya belajar kelas AMC. Dan ketika dia belajar, dia menemukan solusi di hidupnya. Itu bukan kebetulan. Sehingga saya kadang agak gemes ketika ada orang mengatakan, saya tidak menemukan solusi, saya sudah melakukan segala cara, saya sudah mengerjakan semua hal, Tuhan tidak sayang sama saya. Ini anggapan yang keliru sebetulnya. Karena Anda kadang sebagian orang juga tidak menganggap apa yang hadir itu sebagai petunjuk. Nonton Cahaya Kehidupan hanya didengarkan telinga kiri, telinga kanan, tidak dikerjakan. Disuruh belajar, tidak dihiraukan, bilang mahal dan sebagainya. Itu berarti sudah mengabaikan petunjuk Tuhan yang sudah hadir untuk Anda. Banyak orang seperti itu. Banyak orang dengan saya bilang mindset yang miskin seperti itu. Seperti pengalaman hari ini. Hari ini Sabtu, saya mengosongkan jadwal karena sudah mulai 10 hari yang lalu full tiap hari. Jadi saya mengosongkan jadwal hari ini, hari Sabtu, tanggal 11 September 2021. Karena kosong, saya bersama Ami, Ira, sama istri saya ke Bangkalan, ke rumah Bangkalan gitu ya.
Sampai di sana saya tadi malam, kemudian paginya ini saya seperti biasa main basket dulu sama Ami sama Era di lapangan depan rumah, treadmill dulu, lalu jam 9 saya sepertinya tadi tertidur gitu ya, dan baru bangun jam setengah 12 siang. Kemudian saya ingat kalau saya ada janji dengan teman saya waktu sekolah, waktu SMA, sehingga saya menemui dia. Dia mengeluh bahwa di usia dia yang sekarang 37-38 belum punya rumah, belum bisa nyicil rumah, belum punya mobil, belum punya pendapatan yang cukup untuk memenuhi keluarganya. Bahkan istrinya harus bekerja untuk menjadi tulang punggung bagi keluarganya. Dia buka bisnis minuman tapi dia anggap tidak terlalu bagus. Dia tanya ke saya, Firman, saya harus gimana nih? Saya juga pengen punya rumah, saya pengen juga punya mobil. Ketika nganterin anak saya main ke rumah neneknya, saya juga pengen punya mobil, punya rumah. Apa yang salah gitu? Apa yang saya kerjakan? Saya bilang sama dia, ada sebuah riset bahwa ketika seseorang itu masuk di usia 40 dan dia masih hidupnya tanda kutip susah, biasanya itu berlanjut biasanya. Tapi kalau mau berubah ya harus berubah. Yang saya bilang sama dia, ubah pikiranmu, ubah mindsetmu, jangan lemes-lemes, jangan loyo dan sebagainya. Saya sempat kasih dia peluang bisnis, saya kasih dia kesempatan, saya kasih dia tawaran bisnis kerjasama tanpa dia keluar modal dari saya modalnya. Tapi tadi itu saya bilang melewatkan kesempatan. Dia menganggap, tapi kan itu susah. Apa nanti bisa jalan? Apakah nanti bisa laku? Saya kadang belum dicoba, belum diusahakan dulu, belum diikhtiarkan maksimal, sudah menyerah duluan, sudah mengatakan apa nanti laku, apakah bisa dan sebagainya. Nah, ini namanya melewatkan kesempatan. Padahal hadirnya saya ke tempat dia itu adalah tarikan dia, sebetulnya itu menjadi solusi petunjuk bagi hidup dia sebetulnya. Tapi ketika dia meresponnya dengan mengatakan apa nanti bisa jalan, apakah itu nggak susah dan sebagainya, berarti dia melewatkan kesempatan itu. Ini salah satu sikap atau mental atau mindset orang yang susah untuk sukses. Kenapa? Melewatkan kesempatan. Datang kesempatan mikir mahal, mikir modal tidak ada, mikir biayanya mahal, kan belajarnya mahal, nanti kalau gini gimana, kalau gitu gimana. Padahal itu solusi, padahal itu adalah petunjuk Tuhan, tapi Anda mengabaikan itu semua. Seperti teman saya tadi seperti itu. Saya ngajak dia sebuah bisnis, saya jelaskan ininya, saya jelaskan mekanismenya, saya jelaskan dari saya modalnya, tapi dia sepertinya ogah-ogahan. Padahal sebelumnya dia pengen kaya, dia pengen punya rumah, dia pengen punya mobil, tapi melewatkan kesempatan. Hati-hati. Banyak orang mengeluh tidak dapat kesempatan dari Tuhan, banyak orang mengeluh tidak dapat petunjuk dari Tuhan. Padahal sungguhnya bukan Tuhan tidak ngasih petunjuk, bukan Tuhan tidak ngasih kesempatan, tapi orang itu sendiri yang menolak kesempatan itu. Orang itu sendiri yang menolak rezekinya. Saya bahas ini lengkap di buku yang saya masih proses desain untuk audionya, yaitu Kitab Kunci Penarik Rezeki. Saya bahas di situ bahwa sungguhnya banyak orang menolak kesempatan-kesempatan yang datang. Dan itu saya buat di buku itu bagaimana caranya menerimanya, bagaimana caranya merubah semua pola pikir tentang rezeki. Hati-hati, jangan mengatakan Tuhan tidak ngasih Anda kesempatan, jangan mengatakan Tuhan tidak ngasih Anda cahaya, tidak ngasih Anda petunjuk. Sebetulnya Tuhan itu maha baik, sangat baik, petunjuknya ada di sekitar Anda. Setiap saat ada petunjuk, termasuk ketika Anda membuka channel ini, mendengarkan Cahaya Kehidupan, itu adalah petunjuk bagi hidup Anda. Tergantung Anda, apakah Anda mau mengambil petunjuk itu, mau mengerjakan petunjuknya, ataukah membiarkan petunjuk itu lewat begitu saja.
sadari ini dan renungkan. Selamat malam, selamat istirahat, salam dari saya, salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya Firman Pratama, Assalamualaikum.